Pasti kita semua pernah lihat kan, simbol G, 4G, atau sekarang 5G di pojok atas layar HP kita. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, ini artinya apa ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas cerita di balik huruf G ini, dari zaman telepon segede batu bata sampai teknologi yang lagi ngebentuk dunia kita sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ya. Tiap hari kita lihat, tapi G itu sebenarnya apaan sih? Ternyata di balik satu huruf ini, ada cerita panjang soal gimana cara kita berkomunikasi itu berevolusi total. Jawabannya ternyata simpel banget. Generasi. Jadi setiap angkanya naik itu bukan sekedar update kecil. Itu tandanya ada lompatan besar dalam teknologi komunikasi. Anggap aja kayak kita naik tangga kemajuan. Gitu. Nah, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari apa sih arti G itu sendiri, terus kita flashback ke era analognya 1G, lanjut ke revolusi SMS dan internet di 2G dan 3D, terus kita bahas dunia modern yang kita nikmatin sekarang berkat 4G, dan akhirnya kita intip masa depan yang lebih dari sekedar HP bareng 5G. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, sebelum kita mulai naik tangga generasi ini, kita harus paham dulu fondasinya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jaringan seluler itu? Gampangnya gini, jaringan seluler itu kayak jaring raksasa yang nggak kelihatan. Jaring ini nyambungin HP kita ke menara-menara sinyal di sekitar kita. Makanya kita bisa teleponan atau internetan sambil jalan-jalan tanpa perlu kabel sama sekali. Nah, ini nih yang paling penting buat diingat. Setiap G yang baru itu bukan cuma update kecil-kecilan, ini tuh lompatan raksasa. Bukan cuma soal nambah kecepatan, tapi soal ngebuka kemampuan yang benar-benar baru. Bayangin aja, dari yang cuma bisa telepon, jadi bisa kirim SMS. Dari yang cuma bisa browsing, sekarang bisa streaming video HD tanpa putus. Beda banget kan? Yuk, kita mundur dulu ke tahun 80-an. Zaman-zamannya 1G. Di era ini punya telepon yang bisa dibawa keluar rumah tanpa kabel itu rasanya udah kayak sihir. Kata kuncinya untuk 1G itu satu, analog. Cara kerjanya itu mirip banget sama radio. Suara kita diubah jadi gelombang radio. Tujuannya simple, cuma satu, supaya orang bisa teleponan sambil di jalan. Kedengerannya sederhana sekarang, tapi waktu itu ini benar-benar game changer. Jadi dengan 1G apa yang bisa kamu lakuin? Kamu bisa lakuin hal yang super keren saat itu. Teleponan dari dalam mobil. Tapi ya, udah, itu aja. Jangan harap bisa kirim SMS, apalagi buka internet. Zaman 1G itu murni soal keajaiban suara tanpa kabel. Oke, sekarang kita lompat ke era berikutnya, di mana semuanya mulai berubah. Disinilah komunikasi pindah dari analog ke digital. Lahirlah SMS, dan untuk pertama kalinya, internet bisa masuk ke saku kita. Nah, 2G ini lompatan besarnya. Dari analog pindah ke digital. Hasilnya? Suara teleponan jadi jauh lebih jernih, nggak ada lagi suara kresek-kresek. Tapi, inovasi terbesarnya? Tentu aja, SMS. Yup, fitur kirim pesan teks yang kita kenal itu lahir di eranya 2G. Terus datanglah 3G. Kalau 2G itu rajanya teks, 3G ini rajanya data. Nah, ini titik baliknya. Di sini, HP berhenti jadi alat telepon doang dan mulai jadi gerbang ke dunia maya. Bisa dibilang, era smartphone yang sebenarnya itu dimulai dari sini. Dengan 3G, kita akhirnya bisa browsing website beneran dari HP. Pakai aplikasi chat kayak WhatsApp, tapi ya ada tapinya. Kalau kamu coba nonton video HD, dijamin deh bakal buffering terus. Jadi 3G itu kayak ngebukain pintu ke internet, tapi jaringannya belum siap buat nampung konten-konten yang berat. Lanjut, kita masuk ke generasi yang jadi jawaban atas masalah kecepatan 3G. Generasi inilah yang memungkinkan budaya aplikasi dan streaming yang kita nikmatin banget hari ini. Yap, selamat datang di era 4G. Yang bikin 4G beda itu fokusnya. Jaringan ini dari awal memang dirancang khusus buat satu hal, internetan super cepat dan stabil di HP. Data itu bukan lagi fitur tambahan, tapi jadi menu utamanya. Inilah fondasi dari hampir semua hal yang kita lakuin di HP zaman sekarang. Coba deh pikirin, nonton YouTube tanpa loading, video call pakai Zoom yang gambarnya jernih, main game online tanpa nge-lag, sampai nge-scroll TikTok seharian. Semua itu bisa terjadi berkat kecepatan dan stabilitas 4G. Jaringan inilah yang ngebentuk kebiasaan digital kita sekarang. Analogi ini pas banget buat ngegambarin lompatannya. Kalau 3G itu ibarat internet dial-up zaman dulu buat HP kamu, nah 4G itu kayak kamu baru pasang internet broadband super kencang di rumah.
Bedanya kerasa banget kan? Bener-bener ngubah segalanya. Oke, coba kita rangkum sebentar ya perjalanan kita. Mulai dari 1G yang analog, cuma buat suara. Lanjut ke 2G yang digital, nambahin SMS. Terus 3G ngebawa kita ke dunia internet. Dan akhirnya 4G ngasih kita internet super cepat yang jadi andalan kita sekarang. Kelihatan banget polanya kan? Setiap generasi itu ngebangun di atas fondasi generasi sebelumnya. Dan sekarang kita sampai di generasi paling baru. Nah, di sini ceritanya agak beda nih. 5G itu bukan cuma soal bikin HP kita jadi lebih ngebut. Ini tuh sebuah pergeseran fundamental tentang arti jaringan seluler itu sendiri. Ini dia ide utamanya. Kalau generasi-generasi sebelumnya itu fokusnya buat menghubungkan orang, nah, 5G itu dirancang untuk menghubungkan, ya segalanya. Tentu 5G itu super cepat, kenceng banget. Tapi bukan itu poin utamanya. Ada dua hal yang jadi pembeda terbesarnya. Pertama, latensi yang super rendah. Artinya, responsnya instan, nggak ada jeda. Dan kedua, kapasitasnya buat nyambungin jutaan perangkat sekaligus dalam satu waktu. Inilah kunci buat masa depan. Jadi coba bayangin, 5G itu adalah jaringan yang dibangun buat mobil tanpa supir, buat kota pintar atau smart city, buat pabrik yang serba otomatis, dan buat jutaan sensor Internet of Things. Ini adalah infrastruktur buat dunia di mana mesin bisa ngobrol satu sama lain secara instan. Tabel ini nunjukin satu hal penting. Nggak semua hal butuh jaringan paling canggih. Kamu nggak perlu 5G cuma buat kirim chat kan? Intinya, ini soal pakai alat yang pas buat pekerjaan yang pas. Jadi 5G itu bukan buat gantiin 4G, tapi lebih kayak alat baru yang super canggih buat tugas-tugas masa depan yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Jadi kita udah lihat perjalanannya. Dari yang cuma bisa ngobrol, sampai bisa nonton video, dan sekarang kita menuju dunia yang semuanya terkoneksi. Kalau 4G itu menghubungkan kita semua sesama manusia, nah 5G akan menghubungkan segalanya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan kekuatan sebesar ini, kira-kira apa ya yang bakal kita ciptakan selanjutnya?